Seekor elang yang besar dan kuat, namun hidup dan tumbuh di sebuah kandang kecil bersama kawanan ayam. Ia tidak pernah diajarkan terbang, tidak pernah tahu bahwa ia mempunyai kekuatan untuk menjelajahi langit. Setiap hari ia menatap ke arah langit dengan rasa ingin tahu, dan tetap mematuk di tanah karena rasa takut. Takut jatuh, takut gagal, takut berbeda. Begitu pula dengan kita. Seringkali bukan karena tidak mampu, tapi karena kita tidak percaya diri dan dihinggapi rasa takut. Rasa takut adalah bagian dari sistem pertahanan diri kita. Namun ketika dibiarkan menguasai, ia menjadi penjara tanpa jeruji, mengurung kita dari potensi dan mimpi. Secara biologis, rasa takut adalah sistem perlindungan purba. Ia membantu nenek moyang kita untuk bertahan hidup dari bahaya nyata, binatang buas, kelaparan, atau cuaca ekstrim. Tetapi di era modern saat ini, bentuk ketakutan itu telah berubah wujud. Takut gagal, takut ditolak, takut terlihat bodoh, takut mencoba hal baru, bahkan takut pada kesuksesan. Rasa takut modern lebih banyak bersifat psikologis, namun tubuh kita masih meresponnya seolah-olah kita akan diserang binatang buas, sehingga detak jantung meningkat, tangan berkeringat dan pikiran pun menjadi kabur. Ketakutan seringkali terjadi karena membayangkan kehidupan di masa depan yang belum tentu terjadi, dan kadang kita selalu membayangkan skenario terburuk, dan menjadikannya alasan untuk tidak bertindak. Analogi sederhananya ketakutan itu seperti kabut tebal di pagi hari. Dari kejauhan terlihat tebal dan mengerikan. Tapi saat kita melangkah masuk, kita menyadari bahwa kabut itu bisa ditembus. Kita bisa berjalan melalui ketakutan, asalkan tidak berhenti di pinggir jalan. Banyak orang berpikir bahwa percaya diri itu adalah sifat bawaan. Dia memang terlahir percaya diri, kata sebagian orang. Namun kenyataannya kepercayaan diri adalah sebuah keterampilan, bukan warisan genetik. Ia dibentuk oleh pengalaman, pola pikir, dan keberanian mengambil resiko. Seorang pembicara publik hebat mungkin dulunya gagap di depan kelas. Atlet top dunia mungkin pernah takut gagal. Bedanya adalah mereka terus mencoba, membangun bukti dalam diri mereka bahwa mereka bisa. Itulah bahan dasar kepercayaan diri. Bukti kecil dari keberhasilan yang diulang secara terus-menerus. Percaya diri itu seperti otot. Jika tidak dilatih, ia akan melemah. Jika sering digunakan, ia akan menjadi kekar dan kuat. Setiap kali kita mengambil risiko kecil dan berhasil melewatinya, kita sedang melatih otot kepercayaan diri menjadi lebih berenergi. Mulailah mencoba hal baru yang membuat kita merasa sedikit tidak nyaman. Semakin sering kita berhasil, semakin kuat rasa percaya dalam diri kita. Tidak semua rasa takut itu sama. Ada yang takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan kontrol, atau takut menghadapi ketidakpastian. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa sebenarnya yang saya takutkan? Dari mana asal ketakutan ini? Apakah ini berdasarkan kenyataan atau hanya sebuah asumsi belaka? Ketika kita mulai memisahkan fakta dari imajinasi, kita akan menemukan ruang untuk bernapas, dan ketakutan tidak lagi terlihat menyeramkan. Kita perlu membuat strategi yang tepat untuk menghadapi ketakutan itu, dengan mengubah perspektif kita bahwa gagal bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan sebuah proses belajar. Dan bayangkan bahwa diri kita adalah orang yang sudah berhasil, sehingga akan tumbuh rasa optimis dan percaya diri. Selanjutnya perlu disadari bahwa rasa takut itu hanyalah sebuah perasaan, bukanlah fakta yang dapat kita saksikan setiap waktu. Percaya diri bukan hanya tentang berani, tetapi tentang tujuan. Jika tujuan kita cukup kuat, kita akan menemukan cara untuk menghadapinya, meskipun terlintas rasa takut. Bayangkan kita sedang menyeberangi sebuah jembatan yang rapuh di atas jurang. Tapi jika di seberang sana ada orang tua kita yang sangat kita kasihi, yang sedang menangis meminta pertolongan, apakah kita akan tetap diam saja di tempat? Tentu kita akan berusaha dengan penuh totalitas untuk menolongnya. Inilah kekuatan sebuah visi. Ketika kekuatan visi ini bisa mengalahkan ketakutan, semakin jelas dan emosional tujuan kita, semakin kecil rasa ketakutan akan muncul. Orang yang benar-benar percaya diri bukan yang selalu sukses, tapi yang tetap melangkah maju meski pernah gagal. Mereka tahu bahwa jatuh adalah bagian dari proses. Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu, tapi ia tidak melihat itu sebagai kegagalan, melainkan menemukan 999 cara yang tidak berhasil. Perlu dipahami juga bahwa resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit. Ini adalah inti dari kepercayaan diri jangka panjang. Ketika kita jatuh dan bisa berdiri kembali,
Kita memberi pesan kuat pada otak kita, saya bisa menghadapi apapun. Sehingga bangunlah resiliensi dengan menerima emosi negatif tanpa tenggelam di dalamnya. Mencari pelajaran dari kegagalan dan mengingat momen ketika kita pernah bangkit sebelumnya dari kegagalan dan rasa takut. Bayangkan kita adalah seorang pelaut. Tujuan kita adalah pulau impian di seberang samudera. Kapal kita adalah kepercayaan diri, dan badainya adalah ketakutan. Tanpa kapal kita tidak akan pernah berani menyeberang, sehingga kapal pun harus dirawat, diperbaiki dan diuji. Jangan menunggu samudera menjadi tenang. Samudera tidak akan pernah benar-benar tenang. Yang kita harus lakukan adalah memperkuat kapal kita. Tujuan kita bukan hanya tentang pencapaian luar biasa, namun tentang menjadi versi terbaik dari diri kita. Kita tidak diciptakan untuk hidup dalam ketakutan, tetapi kita diciptakan untuk berkembang, memberi, dan tumbuh secara perlahan menjadi yang terbaik. Ketika kita percaya diri dan hidup dalam tujuan, kita bukan hanya membantu diri kita sendiri, bahkan kita menjadi inspirasi bagi orang lain. Kita akan menjadi bukti bahwa ketakutan bisa dilampaui, bahwa hidup bermakna bisa kita raih. Jangan menunggu rasa takut itu hilang. Jangan menunggu percaya diri datang secara tiba-tiba. Tetapi mulailah dari sekarang, dengan langkah kecil. Rasa takut itu tidak akan sepenuhnya hilang, karena kita sesungguhnya adalah pribadi yang hebat, dengan segala kemampuan yang kita miliki. Dan ingatlah bahwa elang tetap menjadi seekor elang, meskipun tumbuh dan hidup di sebuah kandang kecil bersama kawanan ayam. Ketika ia menyadari bahwa ia diciptakan untuk terbang, maka saat itu juga ia akan mengepakkan sayapnya, dan langit tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, namun akan menjadi rumahnya tempat ia menemukan jati diri yang sebenarnya. Silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat.